Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Saya Mistikoma sebagai moderator beserta rekan kelompok saya. Di sini kami kelompok ITIL ingin membahas tentang Information Technology Infrastructure Library. Di sini nama anggota kelompok saya Agnistikoma dan Andini Fitria Pratiwi Hanapi. Lanjut, materi yang pertama akan dijelaskan saya sendiri. Apa itu ITIL? ITIL merupakan rangkaian konsep dan teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, dan operasi teknologi informasi. ITIL diterbitkan dalam suatu rangkaian buku yang masing-masing membahas suatu topik pengelolaan TI. ITIL memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktik TI penting dengan daftar cek, tugas, serta prosedur yang menyeluruh yang dapat disesuaikan dengan segala jenis organisasi TI. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Fitria Patiwi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ITIL. Walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, penggunaan ITIL baru meluas pada pertengahan 1990-an. Dengan spesifikasi versi keduanya, ITIL versi 2 yang paling dikenal dengan dua set bukunya yang berhubungan dengan ITSM, IT Service Management, yaitu service delivery antar layanan dan service support, dukungan layanan. Pada 30 Juni 2007, OGC menerbitkan versi ketiga ITIL, ITIL versi 3, yang intinya terdiri dari 5 bagian dan lebih menekankan pada pengelolaan siklus hidup layanan yang disediakan oleh teknologi informasi. Apa itu manfaat ITIL? Peningkatan kepuasan pengguna dan pelanggan dengan layanan IT. Dua, ketersediaan layanan yang meningkatkan langsung berdampak pada keuntungan usaha. Tiga, penghematan keuangan dari berkurangnya rework, kehilangan waktu, pengelolaan sumber daya, manajemen yang lebih baik. Empat, perbaikan time to market produk dan jasa baru. Lima, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan terakhir, minimasi resiko. Adapun siklus hidup ITIL terbagi menjadi 5. Yang pertama ada service strategi, yaitu definisi awal dan analisis kebutuhan bisnis. Dan yang kedua, service design, yaitu rencana layanan yang akan diberikan. Tiga, service transition, migrasi ke lingkungan live. Empat, service operation, yaitu operasi live. Dan yang terakhir, continual service improvement, yaitu perbaikan terus-menerus. Materi selanjutnya tentang penjelasan siklus hidup akan dijelaskan kepada rekan saya, Hanafi. Oke, baik. Saya akan menjelaskan 5 siklus hidup ITIL. Yang pertama, servis strategi atau disebut dengan strategis layanan. Memberikan panduan untuk mengimplementasikan ITSM atau IT Service Management dan bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sekedar kemampuan organisasi dalam mengelola serta mengoperasikan layanan IT, tetapi sebagai sebuah aset strategi bagi sebuah perusahaan. Yang kedua ada service design atau yang disebut dengan desain layanan yang berisi prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategi suatu organisasi IT dan bisnis menjadi koleksi layanan IT atau portofolio. Lanjut, ada service transition atau transisi layanan, menyediakan panduan kepada organisasi IT untuk dapat mengembangkan kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan IT, baik yang baru maupun yang berubah spesifiknya ke dalam lingkungan operasional. Oke, kemudian ada perbaikan layanan berkelanjutan yang memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya.
Lanjut. Lanjut ada service operation atau disebut dengan operasi layanan. Tahap yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan harian IT. Di dalamnya terdapat berbagai panduan bagaimana pengelolaan IT secara efisien dan efektif serta menjamin tingkat kinerja yang telah dijanjikan dengan pelanggan sebelumnya. Selanjutnya, materi proses akan dijelaskan kepada rekan saya, Andini. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses yang dicakup. Satu, portofolio layanan, yaitu mengelola seluruh rangkaian layanan yang disediakan oleh penyedia layanan, termasuk layanan yang sedang berjalan dan yang akan ditawarkan di masa depan, dan menentukan prioritas layanan berdasarkan nilai strategi. Bagi bisnis. Dua, manajemen permintaan atau demand management, yaitu memahami kebutuhan pelanggan dan mengelola permintaan mereka terhadap layanan TI, atau menganalisis pola pengguna layanan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan. 3. Manajemen keuangan untuk layanan TI, yaitu mengontrol biaya, anggaran, dan investasi layanan TI agar sesuai dengan tujuan bisnis dan memberikan nilai yang optimal, dan membantu dalam perancangan dan justifikasi anggaran yang digunakan untuk layanan TI. 4. Manajemen risiko, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi kualitas layanan, dan mengembangkan rencana untuk menangani risiko yang muncul dalam pelaksanaan layanan. Oke, lanjut. Dan hasil data, yaitu layanan TI yang stabil, responsif, dan sesuai dengan ekspektasi bisnis, pengurangan risiko terkait kapasitas dan kinerja, kualitas layanan yang lebih tinggi dengan keamanan yang lebih baik. Kesimpulannya, ITIL adalah standar global untuk manajemen layanan TI yang membantu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. 2. Dengan mendekatkan holistik melalui siklus hidup layanan, ITIL memastikan layanan TI selaras dengan tujuan bisnis dan menciptakan nilai berkelanjutan. 3. ITIL memberikan stabilitas yang lebih besar untuk menghadapi tantangan digitalisasi dan perubahan teknologi di era modern. Slide berikutnya, sesi pertanyaan, kita lewatkan dulu. Pertanyaan ini akan kita bahas di lain kesempatan. Baik, itulah saja penjelasan materi dari kelompok ITIL tentang Information Technology Infrastructure Library. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam PPT kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.